Baik, kita masuk di pembahasan yang nomor 7 untuk persiapan dari TK Matematika Umum yang disediakan oleh Pusmendik dengan kompetensi memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangent, kotangent, sekan, dan kosekan. Diketahui sin A-nya adalah 1 per A. Ini 1 per A. Kemudian A adalah sudut tumpul, maka nilai dari cos A itu sama dengan. Kata kuncinya adalah ini A-nya itu berada pada sudut tumpul. Maka sudut A itu bisa berada di kuadran kedua, bisa juga di kuadran ketiga, dan juga bisa berada di kuadran yang keempat. Kuadran kedua intervalnya itu adalah 90 sampai dengan 180 derajat. Kemudian kuadran yang ketiga 180, ini kita ganti A saja, sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi informasi di soal itu kurang lengkap. Pertama dia sudut tumpul, kemudian nilai A-nya di sini itu kan tidak dijelaskan dia itu positif atau negatif. Jadi kita tidak bisa menentukan kuadran dari sudut A tersebut. Jadi kita akan berasumsi saja nilai dari sudut A itu berada di kuadran yang kedua. Dan nilai dari A-nya itu bernilai positif. Maka untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan bantuan dari teorema Pythagoras. Kita akan buat segitiga bantu, yaitu segitiga siku-siku. Yang diketahuinya adalah sin A itu 1 per A. Sin itu adalah perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Maka kalau sudut A-nya kita letakkan di sini, bagian depannya itu adalah 1 dan miringnya itu adalah A. Tugas kita adalah bagaimana cara menentukan nilai dari sisi sampingnya, yaitu nilai dari X. Nilai dari X-nya dapat kita ketahui dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari sisi miring kuadrat, yaitu A kuadrat dikurangi dengan 1 kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat min 1. Jadi inilah nilai dari X-nya. Ditanyakan nilai dari cos A. Jadi cos itu adalah perbandingan sisi samping dibagi miring. Sampingnya adalah X dan miringnya adalah A. Sama dengan X-nya itu akar A kuadrat min 1 per A. Kemudian kita lihat lagi, kita tadi berasumsi bahwa si A itu berada pada kuadran yang kedua. Jadi kuadran yang kedua, nilai dari cos itu harus bernilai negatif. Maka jawabannya negatif, akar A kuadrat min 1 dibagi A. Kemudian kan tadi juga ada tambahan bahwa nilai dari A-nya itu sudah kita asumsikan dia itu bernilai positif. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang keempat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 8, kompetensi memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik tabel, dan bentuk visual. Soalnya adalah diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian yang dikelola Bu Rahmi selama tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan. Di sini kita akan memahami bagaimana cara membaca grafik yang benar. Ditanyakan adalah peningkatan tertinggi. Jadi kita akan mencari selisih grafik yang paling tinggi. Kita lihat akan mengecek dari Mei ke Juni. Itu 18 ke 81. Kemudian bisa juga dari Oktober ke bulan November, dari 87 ke 153.
Kalau kita cari selisihnya antara bulan Mei dan bulan Juni, maka selisihnya itu adalah 81 dikurangi 18 itu sama dengan 63. Kemudian kita cari lagi selisih yang bulan Oktober ke bulan November, yaitu 153 dikurangi 87, yaitu 66. Ya, jadi ternyata selisih dari bulan Oktober ke November itu lebih tinggi daripada selisih dari Mei ke Juni. Jadi kesimpulannya adalah peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian burahmi terjadi pada bulan November. Jawabannya adalah yang kelima, yaitu November. Demikian itulah pembahasan kita terkait soal TKA yang disediakan oleh Pusmendik nomor 7 tentang trigonometri dan nomor 8 ini tentang statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.